Tapi memang barangkali disitulah juga dia memiliki harapan terhadap Mas'ud Silalahi. Iya, makanya sebelum kewafatannya, kepulangannya, beliau itu mengamanatkan kita untuk mengelola itu dan memakai nama Mas'ud Silalahi. Pastinya ada alasan tertentu dari ayahanda, Bang, untuk melabelkan atau membuat nama Mas'ud Silalahi itu, Bang. Iya, kayak tadi, iya kan? Karena Mas'ud itu artinya keberuntungan. Iya. Selain itu ada alasan mungkin lain. itu jadi doa, sehingga Rumah Quran ini bisa membawa keberuntungan bagi siapapun. Semenjak kepergian beliau, Bang, ini mohon maaf ya, Bang, tidak maksud mengulang kesedihan ataupun membuat abang jadi sedih atau terharu, tapi pastinya apakah ada perbedaan semangat itu, Bang, untuk membangun Rumah Quran Mas'ud Silalahi? Ya, di awal-awal kita biasa sebagai manusia kan ngedrop lah. Iya. Artinya manusiawi, Bang, ya. Kita juga merasa kehilangan sosok itu, kan begitu. Apalagi memang sosok yang hilang artinya dari kehidupan kita secara physically, itu kan orang yang memiliki jasa bagi kita, yang memiliki keteladanan bagi kita, yang memiliki aura yang membangkitkan semangat kita. Pastinya ngedrop lah, Khairi. Kita menghidupin ini bagian juga menghidupkan nilai-nilai perjuangannya, juga bagian dari nilai-nilai semangat juangnya. Jadi kita dengan menghidupin Rumah Quran ini juga bagian dari menghidupi sosok ayahanda Muhammad Yunan Silalahi. Ya. Sosok ayah tersebut terasa tetap ada di Rumah Quran itu, Bang, ya. Dan jauh dari situ, Khairi. Iya. Bahkan dia selalu hadir hidup di hati kita. Bagi kita yang mati hanya jasadnya. Tapi kami tetap memiliki keterikatan jiwa dan ketersambungan batin, itulah yang membuat dia terasa dekat di hati kita. Dan dalam setiap aktivitas kita ada terbesit wajah-wajah ayah. Menambah semangat perjuangan kau, Bang? Itu menjadi epicentrum perjuangan kita, menjadi penyemangat kita, menjadi sumber inspirasi juga bagi kita. Luar biasa, Bang. Jadi lokasi Rumah Quran ini di mana, Bang? Lokasinya di Jalan Gaharu nomor 3Y Medan Timur, Kota Medan. Kemudian siswa-siswa yang di situ untuk menuntut ilmu, apakah ada yang dari luar atau bagaimana, Bang? Dari luar Medan tidak ada. Tidak ada. Karena belum ada sistem mondok dia. Enggak. Dia pulang hari. Pulang hari. Jadi lebih banyak memang masyarakat Kelurahan Gaharu, tapi dari luar Kelurahan Gaharu Medan Timur itu ada beberapa murid kita. Baik, Bang, ini saya merinding, Bang, jujur. Sahabat GMPI yang ada di rumah dimanapun berada, pengalaman Bang Mas'ud dalam membangun Rumah Quran Mas'ud Silalahi ini menyambung perjuangan sang ayah sangat luar biasa. Jadi mungkin ini menjadi contoh, Bang, untuk pemuda-pemuda yang kita tahu, Bang, kadang contohnya saya ini, Bang, bangunlah dulu untuk hal sosial, aduh nggak ada modal. Bangunlah dulu untuk ini, nggak ada modal. Itu bagaimana, Bang? Mungkin sebenarnya bisa jadi semangat. Khairi, kita kan hanya bermodalkan keyakinan, tapi tidak keyakinan buta pasti. Dan keyakinan itu dibarengin dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh. Nah, usaha itulah yang
dirumuskan dengan ukuran-ukuran yang terukur, ya kan? Sehingga ada tujuannya dari usaha itu. Analoginya begini sederhananya. Keyakinan kita untuk mengarungi samudera kehidupan ini dengan kapal kita yang kecil akan menyampaikan kita pada pulau impian. Sesuatu yang kecil jangan dimaknai dengan hal-hal kecil, karena sesuatu yang kecil itu jika dimaknai dengan hal-hal yang besar, dia akan menjadi besar. Betul. Tapi sesuatu yang besar sekalipun jika dimaknai dengan hal-hal kecil, dia akan kecil. Betul sekali, Bang. Keinginan ke depan, Bang, cita-cita ke depan apa ini, Bang, untuk Rumah Quran Mas'ud Silalahi? Cita-cita kita sederhana. Kita tidak hanya mengharapkan orang-orang yang mengaji di Rumah Quran Mas'ud Silalahi ini menjadi ustadz, ustazah, hafiz, hafizah, dan qari'ah aja. Jauh dari situ, dia harus berprestasi di bidang-bidang pemerintahan, misalnya di bidang-bidang politik, untuk dia masuk ke tentara, polisi, jaksa, itu kita dorong lah. Tapi basicnya tetap anak yang ngaji, Bang, ya? Tetap di dalam jiwanya lahir spirit Al-Quran. Al-Quran dong, ya. Tapi dia bukan berarti harus jadi ustadz. Semata-mata ustadz menjadi profesinya. Karena ustadz itu bagi kita bukan profesi lah. Tugas bersama ya, Bang, menyampaikan dakwah gitu. Itu kan ada, kita kan memang diseru untuk menyampaikan walau satu ayat. Itu. Baik, Bang. Tadi saya berulang kali, Bang, nggak ada beban, saya bilang, dan Abang tetap mengatakan nggak ada. Ini saya yakin Abang nggak ada beban, karena saya dengar ataupun saya lihat di media sosial Abang, selain Rumah Quran Mas'ud Silalahi, Abang juga membangun pesantren di daerah ataupun rumah Quran di daerah lainnya. Betul, Bang? Iya. Ini motivasinya besar kan untuk agama ini kayaknya, Bang, ya. Apakah ada tujuan lain? Bagaimana ini, Bang? Tujuan lain kan tadi saya sudah. Ya, tadi lillahi ta'ala. Ini saya tanya lagi nih, apakah ada tujuan lain? Nggak, gini Kairi. Iya. Orang memaknain ibadah itu kan hanya ritual, kebanyakan. Iya. Tapi kita berpikir bahwa ibadah itu dalam setiap gerak. Jadi ibadah itu bukan hanya sebatas puasa, sholat, zakat, dan lain-lain yang sifatnya ritual. Tapi minum juga bisa jadi ibadah, makan ibadah, tidur juga jadi ibadah. Jadi bukan hanya sebatas membangun rumah Quran atau pesantren yang ibadah, tidak. Tapi dalam setiap aktivitas kehidupan kita, kita mengupayakan itu menjadi nilai yang ibadah. Jadi tujuannya memang hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah. Jadi takkan kujadikan jin dan manusia selain untuk beribadah. Selain untuk hanya beribadah kepadaku. Jadi tetap doang. Jadi kayak ini nggak mungkin kita ini dijadikan terus kita punya tujuan yang receh, rendah hanya untuk jadi anggota DPR misalnya, atau masuk di wilayah politik ya, Bang. Politik, atau dia hanya sebatas melanggengkan bisnis misalnya. Dan apalagi hanya sebatas popularitas nama misalnya. Itu bukan itu yang dikejar, Bang. Enggak, sama sekali tidak. Lillahi ta'ala. Ini hanya semata-mata hanya untuk beribadah. Beribadah. Luar biasa. Udah kita pancing-pancing tetap juga lillahi ta'ala ini ya. Ibadahnya aja. Karena di luar dari situ kita belum pernah kepikiran. Iya. Sama sekali belum. Tetap, Bang, ya. Pesan Abang untuk generasi muda lah dulu, Bang. Agar generasi muda ini setidaknya tidak pun seperti Abang mendekati pemikiran Abang.
Karena kalau memang semua konsepnya seperti ini, ya ini bang, kebanyakan orang itu melakukan pergerakan ataupun membuat sesuatu itu karena ada profit. Sedangkan abang sama sekali tidak ada hal tersebut, tapi abang bergerak. Pesannya bang? Pesannya tetap semangat saja. Yang penting kita itu punya ide, gagasan. Karena setiap ide dan gagasan itu akan melahirkan perubahan-perubahan. Iya. Bahkan mendatangkan harta-harta yang tersembunyi di bawah tanah. Jadi harta yang tersembunyi itu yang belum wujud bisa diwujudkan kalau kita mesti mikir. Jadi jadi kita disinggung gitu sama Tuhan kan berkali-kali. Apa kok nggak mikir gitu? jadi kaum muda itu memang harus kuat secara pemikiran dan gerak. Karena dia masih energik, dia masih menggebu-gebu semangat perjuangannya. Nah, pikiran-pikiran yang berlian itulah nanti yang mendatangkan pundi-pundi uang-uang. Jadi yang awal itu bukan kita pikirin kita buat ini harus dapat uang segini, tapi itu kali-kali bang ya. Itu kan. jadi lahirkan pemikiran-pemikiran yang berlian, maka dunia akan mengejar-ngejar kita. Luar biasa ini ya. Lahirkan pikiran-pikiran yang berlian, maka dunia mengejar kita. Dunia mengejar. Luar biasa bang. Dukungan dari orang terdekat, terkhusus kawan-kawan bang. Apakah ada yang mencemoohkan sifatnya atau mendukung, bagaimana bang? Plus minus lah. Plus minus. Jadi banyak plusnya atau minusnya bang? Ya. Tak semua juga putih jadi buah. Iya. Kalau semua ini putih dia, jadi buah, dahan yang patah. Kalau udah putih, semua putih jadi buah, dahan yang patah. Keluar dia. Jadi support itu banyak lah dari teman-teman. Rata-rata memang teman-teman support lah, keluarga support. Terus orang-orang yang sebenarnya apa ya? Kita tidak mengenalnya langsung, tapi berteman di media sosial dan di mana-mana, mereka support lah. Tapi juga memang ada lah, sedikit lah, itu ya. 0, beberapa persen aja lah. Dan ini mungkin merasa tersaingi? Tidak. Kalau gini ya. Kita belak-belakan aja nih bang. Ini bukan persaingan kompetisi. Saya tidak mau diarahkan pada persaingan kompetisi, tidak. Semua teman-teman, semua saudara-saudara saya yang bergerak di pembangunan rumah tahfiz atau rumah Al-Quran, bahkan ada yang membangun pondok pesantren, itu semua guru-guru mulia, orang-orang saleh yang saya sangat muliakan, saya hormati, saya sayangi, dan saya turut ikut serta mendoakan seluruhnya, siapapun itu, dimanapun, di belahan dunia manapun, selama dia bergerak membangun untuk agama, membangun untuk umat, saya turut mendoakan dan support semuanya. Dan tidak ada kata yang namanya untuk persaingan atau kompetisi, tapi dia sifatnya hanya berlomba-lomba sajalah dalam kebaikan. Tapi bukan seperti gontok-gontokan ring tinju lah, kira-kira itu kan, itu tidak ada di dalam. Apalagi masih muda biasanya kan ada yang kayak gitu bang kan. Oke bang, ini bang tadi sosok seorang ayah, ibu ataupun keluarga yang sangat mendukung juga bang kan. Terkhusus sosok seorang ayah, apa yang mau disampaikan bang? Ini karena memang khusus segmen untuk abang ini. Terima kasih. Iya. Ayah bagi kita adalah jalan membangkitkan kita untuk melahirkan kesalehan, melakukan kesalehan. Dan dengan keteladanannya, dengan sikapnya yang penuh kasih sayang dan cinta terhadap kita, kita tertuntun untuk senantiasa berada di jalan Allah. Jadi ayah itu hanya wasilah jalan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi
Ayah juga bagi kita adalah seorang guru yang dengan dia kita belajar, dan dia pun memiliki guru yang bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan saat ini mungkin kalau bukan karena curahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin akan lebih jauh lagi tersesat dari hari ini. Dan permulaan itu, pengajaran itu diberikan oleh ayah untuk kita senantiasa berada di jalan Allah. Jadi rumah Quran Mas'ud Silalahi ini yang hebat bukan Mas'ud Silalahi Bang ya? Oh bukan. Yang hebat itu adalah orang-orang yang ikut serta memperjuangkan rumah Quran Mas'ud Silalahi itu. Terkhusus ayah Bang ya? Dan ibu. Dan itu juga tidak ya? Tidak. Ayah dan bunda itu seperti biasa, sama manusia biasa. Dan tidak akan mungkin ini berkembang kalau tidak ada dukungan support dari seluruh masyarakat. Baik Bang, sebelum kita akhiri nih Bang, podcast kita ada sedikit game nih Bang. Tapi cepat jawabnya Bang ya. Yeah. 2 pilihan. Berjuang atau diperjuangkan? Berjuang. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Maju atau mundur? Maju terus. Pejabat atau rakyat? Rakyat saja. Wah. Baik Bang, terima kasih Bang atas waktunya. Semoga rumah Quran Mas'ud Silalahi makin berkembang. Amin. Dan pesantren-pesantren yang Abang bangun juga berkembang. Amin. Yang apa yang Abang cita-citakan dan tercapai. Dan kami harap kalau Abang tadi memilih rakyat, kami yakin Abang bisa jadi pejabat. Oke, demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Acara kita ini disponsori oleh Hapapa Skincare. Baik sahabat GMPI, semoga dapat memotivasi semua yang menonton dan juga menjadi iktibar untuk melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Makasih Bang.